nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Bapak semuanya, alhamdulillah Allah SWT kumpulkan kita, bertemu kita dalam majelis yang mulia ini, majelis yang mana para malaikat pun sampai berduyun-duyun mengerumuni daripada majelis yang mulia seperti ini. Padahal malaikat adalah makhluk-makhluknya Allah yang tanpa dosa, makhluk-makhluknya Allah yang pasti akan mengerjakan semua perintah-perintahnya Allah, pasti tidak akan bermaksiat sedikit pun. Itu pun ketika kakak kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, beliau baru diciptakan, para malaikat yang sudah maksum ini yang tidak mungkin maksiat kepada Allah ini disuruh sujud semuanya kepada Nabi Adam, disuruh hormat semuanya kepada Nabi Adam. Ini salah satu sebabnya adalah karena Nabi Adam itu mempunyai suatu hal yang tidak dipunyai malaikatnya, itu adalah ilmu. Jadi begitu mulianya ilmu seperti ini, sampai malaikat yang makhluk yang paling taat kepada Allah itu pun disuruh hormat, suruh sujud dengan sujud yang tahiyat, sujud yang untuk penghormatan kepada Nabi Adam yang ketika itu baru diciptakan, tapi beliau sudah punya ilmu yang tidak dipunyai oleh para malaikat. Bagaimana mulianya ahli ilmu, sehingga bagaimana kita hari tambah hari kita terus istiqomah mencari ilmu ini, sehingga nanti harapannya ilmu kita akan bermanfaat kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah Bapak-bapak semua, kita teruskan pelajaran kita kemarin, materi kita kemarin. Alhamdulillah sudah tidak terasa kita lewati sudah 22 halaman. Maka dibuka halaman 22 tentang pembagian mat kemarin, sedikit kita ulangi. Jadi kemarin halaman 22 sudah kita baca. Mat, kata-kata mat maksudnya adalah panjang. Jadi kalau ada kata-kata mat berarti apa? Bacanya panjang, tidak pendek. Kalau dibaca pendek pasti salah. Nah, yang dinamakan mat yaitu memanjangkan suara karena ada huruf mat. Jadi dipanjangkan suaranya. Kenapa panjang? Karena ada huruf mat. Huruf mat nanti apa saja nanti akan kita terangkan di halaman selanjutnya. Wal madu asriyan wa far'ayun lahu wa sami awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da matin fatabi'i yakun. Mat itu dibagi menjadi dua, yaitu mat asri atau mat tabi'i, yang kedua adalah mat far'i. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Jadi secara garis besar memang nanti di belakang nanti jenisnya mat itu banyak, namanya mat itu adalah banyak. Tapi secara umum, secara garis besar, mat yang banyak ini terbagi menjadi dua saja. Kalau enggak mat asli atau mat tabi'i, ya berarti mat far'i. Secara umum seperti itu. Jadi nanti di belakang nanti akan ada banyak mat, mat jaiz mufasil, mat arti sukun, mat iwad, kemudian mat silah, kemudian lagi mat badal, mat ya banyak sekali namanya, mat lazim dan sebagainya. Kemudian mat lin juga. Itu semua mat-mat yang banyak itu nanti kalau dirunut, di garis besarkan, diringkas itu hanya masuk dalam salah satu dari dua mat ini, yaitu apa? Mat asli atau mat tabi'i, yang kedua adalah mat far'i. Salah satu dari ini aja. Ini adalah mat yang menjadi induk dari semua mat-mat, ya dua ini, mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. Ya, dari mat asli atau mat dan mat far'i nanti akan bercabang menjadi mat-mat yang banyak, akan kita bahas di halaman-halaman selanjutnya. Apabila ada huruf alif sebelumnya berhuruf fathah, kemudian wawu sebelumnya, wawu mati maksudnya, sebelumnya berubah harokat dhammah, dan ya mati maksudnya sebelumnya berubah harokat kasroh, maka yang demikian itu dinamakan mat tabi'i atau mat asli, sama. Adapun bacaannya panjang satu alif atau dua harokat. Jadi contoh as-sirati, jadi as-sirati ro itu panjang. Kenapa panjang? Karena setelah ro ada alifnya, sebelum alif ada fathahnya, maka panjang dua harokat. Ihdinas sirat, siro seperti itu. Begitu juga atau yang lain, ini sudah kita baca kemarin. Bahwanya qul a'udzu, itu panjang karena ada wawunya mati, sebelum wawu mati ada dhammahnya, maka juga panjang juga. Kemudian bahwanya
Jidiha, ji itu panjang. Kenapa panjang? Karena ada ya mati, sebelum ya mati adalah kasroh. Ini semua namanya mat tabi'i, mat asli yang panjangnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, sekarang kita teruskan. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Wal kasru qabla ya wa qabla wawi dham syaratun wa fathun qabla alifin yultazam. Ya, kita baca. Adapun mat far'i adalah mat yang luar biasa, maksudnya di luar dari biasanya, yaitu mat tabi'i, maksudnya seperti itu. Yang bukan asli, maksudnya bukan asli, bukan mat tabi'i tadi, bukan. Karena ada sebab-sebab sehingga tidak disebut asli. Sebab-sebabnya adalah bermacam-macam. Ada kalanya karena bertemu dengan hamzah, bertemu dengan sukun, bertemu dengan tasdid dan sebagainya. Sebentar, ini perlu. Adapun huruf mat far'i itu ada 3 yang bertemu dengan berlafaz wayun, wa, ya, hamzah dan waw. Syaratnya yaitu ya jatuh setelah harokat kasrah, waw jatuh setelah harokat dhammah, dan alif jatuh setelah harokat fathah, sebagaimana contoh nuhiha. Ini sedikit sudah kita baca kemarin. Kita ulang lagi sedikit lagi. Kemudian yang kedua adalah wawu mati. Ya mati setelah kasroh. Yang ketiga adalah wawu mati setelah rumah. Contohnya jadi dikatakan di awal tadi, dinamakan mat adalah memanjangkan suara karena adanya huruf mat. Sedangkan huruf mat sendiri itu ada 3. Pokoknya nanti kalau ada salah satu dari 3 ini pasti panjang. Jadi semua bacaan Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu yang dibaca panjang-panjang itu semuanya karena ada salah satu dari 3 ini. Kalau 3-3-nya nggak ada semua, pasti bacanya pendek, pasti seperti itu. Jadi semua panjang dalam Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas, An-Nas sampai Al-Fatihah. Kenapa panjang? Gara-garanya pasti ada salah satu dari 3 ini. Selama 3 ini nggak ada semuanya, tentu nanti apa? Tidak dibaca panjang, pasti bacanya pendek. Yang pertama alif. Alif setelah fathah. Jadi di sini ada contoh nuhiha. Ini satu lafaz ini, lafaz nuhiha ini terkumpul 3 contoh dari 3 huruf tadi. Pertama alif, jatuh setelah fathah. Ini alif berdiri jatuh setelah fathah. Alif setelah fathah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya mati setelah kasroh. Ya mati setelah kasroh. Ini huruf kedua. Kemudian yang ketiga wawu mati setelah dhammah. Wawu mati setelah dhammah. Maka dalam satu lafaz ini nuhiha, lafaz nuhiha terkumpul 3 contoh daripada semua huruf mat yang ada 3 tadi. Nuhiha, makanya panjang semua. Nuhiha, tidak boleh dibaca pendek. Nuhiha, enggak boleh. Karena apa? Ada daripada 3 huruf mat tadi. Begitu juga dalam lafaz-lafaz yang lain. Kalau ada salah satu dari lafaz ini nanti, dari salah satu dari 3 contoh ini nanti, 3 huruf ini, maka pasti bacanya pastinya panjang. Ringkasnya seperti itu. Jadi nanti di belakang nanti ada mat yang banyak, ada mat jaiz mufasil, ada mat wajib muttasil, ada mat arid li sukun, ada mat lazim, ada mat-mat yang banyak. Itu semua contohnya adalah itu semua. Kenapa panjang? Kenapa dinamakan mat? Pasti ada salah satu dari 3 ini. Jadi 3 ini asas.
pasti daripada huruf mat yang banyak nanti pasti aslinya daripada ada salah satu dari 3 huruf ini. Makanya baca panjang nuhiha seperti itu. Jadi tidak boleh dibaca panjang sedikit pun. Ini huruf-huruf mat. Ini wawu, ya, alif. Ini kalau disingkat seperti dalam lafaz wayun. Nah, ini kalau dalam kitab singkatannya wawu alif ya. Wawu alif ya. Wayun. Tapi salatnya alifnya setelah fathah, ya mati setelah kasroh, wawu mati setelah doma. Syaratnya seperti itu. Ya, sampai sini bisa difahami? Terus tadi adapun mat yang atas itu, adapun mat far'nya adalah mat yang luar biasa, maksudnya bukan asli. Sebentar, ini perlu saya lihat lagi. Enggak. Ya, langsung aja. Jadi semua sampai sini adalah hukumnya mat, huruf mat ada 3 tadi. Contohnya nuhiha. Contoh yang mengumpul satu lafaz yang mengumpulkan 3 hurufnya adalah nuhiha. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Terus itu yang masih halaman 23, yang bawah wallinu minha al-ya wa wawun sakana ini fitahun qabla kullin u'lina. Apabila ada wawu mati dan sebelumnya berupa harokat fathah, atau apabila ada ya mati dan sebelumnya berupa harokat fathah, maka huruf tersebut dinamakan huruf lain. Sekarang ada istilah baru lagi. Ini tadi huruf mat, sekarang huruf lain, ada istilah baru lagi. Dan sekarang ada lagi nama istilah huruf lain atau huruf lain. Huruf lain atau huruf lain nanti ada 2. Kalau tadi huruf mat ada 3, sekarang huruf lain ada 2. Yang pertama wawu mati tapi setelah fathah. Jadi di sini ada wawu mati setelah fathah. Ini namanya huruf lain. Yaumaidin, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya mati setelah fathah. Ya mati setelah fathah. Ini juga huruf lain juga. Jadi ini ada perbedaan antara huruf mat sama huruf lain. Perbedaan pertama, huruf mat ada 3, huruf lain ada 2. Kemudian 3 itu kalau huruf mat alif setelah fathah. Tapi kalau huruf lain nggak ada alifnya. Nggak ada alifnya sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau huruf mat, ya mati setelah kasroh. Ya mati setelah kasroh. Tapi kalau huruf lain, ya mati juga, tapi setelah fathah. Beda. Jadi ini nuhiha, huruf mat, ya mati setelah kasroh. Kalau di sini, ya mati setelah fathah. Beda. Yang sama-sama ya matinya, ya mati juga. Kalau sebelumnya fathah, berarti huruf lain. Kalau sebelumnya kasroh berarti huruf mat, sama-sama ya-nya. Nah, nanti hukumnya pun juga beda nanti. Kemudian kalau huruf mat yang nomor 3, wawu mati setelah doma. Wawu mati setelah doma, itu huruf mat. Tapi kalau huruf lain, wawu mati juga setelah fathah. Yaumaidin, wawu mati setelah fathah. Bisa difahami?
Paham ya? Jadi coba ditirukan. Contoh Quraisy. Nah, jadi Quraisy itu kan ya mati. Sebelumnya apa? Fathah. Ini berarti apa? Huruf ya sebagai huruf lain. Nah, Quraisy seperti itu. Nah, sampingnya Ara'aita. Ara'aita. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ini sama. Ara'aita, ai itu ya yang mati sebelumnya fathah. Ini huruf lain juga. Ya huruf lain, bukan huruf mat, bukan. Beda. Contoh bawahnya. Yauma idzin. Yauma idzin. Ini huruf lain kedua yaitu waw mati. Waw mati sebelumnya adalah fathah. Yauma idzin. Waw mati sebagai huruf lain, bukan waw mati sebagai huruf mat, bukan. Kemudian contoh berikutnya watawasaw. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ya, sampai sini bisa difahami. Jadi ini dibedakan. Ini ya mati, sama-sama ya matinya ini juga ya mati. Kalau yang huruf mat ya mati tapi sebelumnya adalah kasroh, setelah kasroh. Tapi kalau yang huruf lin ya mati juga tapi setelah fathah. Jadi aita ya mati sebelumnya fathah. Kalau di sini ya mati sebelumnya kasroh. Begitu juga yang waw. Kalau huruf mat wawnya mati setelah doma, waw mati setelah doma. Tapi kalau huruf lain waw mati setelah fathah, yaw itu waw mati setelah fathah. Adapun alif itu hanya miliknya huruf mat saja, huruf lin tidak punya alif. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Panjang ini. Jadi nanti kalau huruf mat ini pasti panjang. Pasti panjang. Tapi kalau huruf lin itu tidak panjang, pendek. Jadi tidak boleh dipanjangkan yauma idzin, tidak boleh. Ara'aita enggak boleh. Ya cukup pendek aja, ara'aita gitu aja. Kecuali jadi huruf lin nanti akan dibaca panjang kapan? Kalau berhenti. Contoh min khauf ya. Min khaufin. Ini kita hentikan ya, kita wakaf, kita berhenti. Kan ini kan waw mati setelah fathah ya kan? Waw mati setelah fathah berarti apa? Huruf lin. Ini kapan dibaca panjang? Kalau kita berhenti. Min khauf panjang. Seperti itu. Nah, ini huruf lin aslinya enggak panjang. Yang panjang itu hanya huruf mat saja. Tapi huruf lain bisa dibaca panjang kapan? Kalau kita berhenti. Li'ila fi Quraisy kan sama. Quraisy. Nah, kita berhentinya. Jadi kalau saya nanti nulis buat tanda bulat, berarti ini tanda untuk berhenti. Quraisyin ya kan? Ya mati jatuh setelah apa? Fathah. Ya mati setelah fathah. Berarti apa? Huruf lin. Maka nanti ini aslinya enggak panjang aslinya. Cuma karena kita berhenti, maka menjadi panjang. Huruf lin tapi bisa panjang. Kapan kalau kita berhenti? Kita waqaf. Li'ila fi Quraisy. Seperti panjang. Tidak dibaca pendek, tidak. Li'ila fi Quraisy. Tidak seperti itu, tidak. Tapi dipanjangkan. Li'ila fi Quraisy. Coba bersama. Tirukan. Li'ila fi Quraisy. Nanti yang ayat kedua juga sama juga. Ilafihim berhilatas syita'i was-shaif. Ini juga sama. Jadi was-shaif kita berhenti. Jadi was-shaif kan sama ini. Kan ya mati setelah fathah sama seperti tadi. Ya mati setelah fathah.
ya mati setelah fathah berarti ya sebagai huruf lain. Maka kalau kita berhenti maka juga panjang. Nah, bersama. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Bersama. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Kemudian ayat ketiga juga sama. Falyabudu rabb hadzal bait. Al-bait juga sama. Kalau berhenti kita panjangkan. Nah, kan tulisannya seperti ini. Rabb hadzal baiti. Ya mati setelah sebelumnya adalah fathah, sama seperti tadi. Ya mati setelah fathah sama. Berarti ya mati sebagai huruf lain. Maka ini kapan dibaca panjang? Kalau kita berhenti, kita wakaf. Bersama. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi bait itu kita panjangkan, tidak dibaca pendek, tidak rabb hadzal bait. Oh, pendek seperti itu enggak, tapi panjang. Kenapa? Huruf lain kita baca ketika berhenti, maka otomatis panjang. Ya, terus alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sama seperti tadi, waw mati setelah fathah, huruf lain juga, maka panjang. Kapan panjangnya? Ketika berhenti. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bersama. Jadi min khauf kita panjangkan. Kenapa? Karena waw huruf lain ketika berhenti harus panjang, tidak pendek. Min wa amanahum min khauf. Nah, tidak pendek seperti itu, tapi panjang. Ya, ada yang bertanya gimana? Ya. Jadi berhenti itu yang paling baik adalah di akhir ayat. Berhenti wakaf itu yang paling baik dan hukumnya sunnah adalah di akhir ayat. Bila kau berhenti di tengah ayat gimana? Boleh saja, asalkan berhentinya di tempat yang tepat, di tempat yang benar, itu boleh saja. Jadi kalau berhentinya di akhir ayat itu pasti benar, jadi itu hukumnya sunnah. Tapi kalau berhenti wakaf di tengah ayat itu gimana? Ya boleh, tapi tempatnya di tempat yang tepat. Maka nanti dalam Quran nanti ada tanda-tanda wakaf, tanda berhenti. Seperti itu, tanda-tanda kecil, lam alif, ada mim. Nah, seperti itu. Itu tempat-tempat wakaf, tempat-tempat berhenti. Secara umum seperti itu. Iya, yang huruf lain tadi. Tapi kalau yang huruf mat ini entah di tengah, di akhir, di awal, pokoknya panjang semua. Jadi bedanya huruf mat sama huruf lain. Kalau huruf mat ini baik di tengah ayat, di awal ayat, di akhir ayat, panjang semua. Ini kalau huruf mat. Tapi huruf lain itu panjang kapan? Ketika berhenti aja, ketika di akhir aja. Kalau enggak di akhir, ketika di awal, di tengah, maka tetap pendek huruf lain. Bedanya seperti itu. Jadi sama-sama ayatnya, sama wawunya. Kalau harokatnya beda, maka hukumnya juga beda jauh juga. Ada lagi? Ya? Setiap wakaf harus berhenti atau boleh diteruskan? Nah, secara umum setiap akhir ayat itu sebaiknya berhenti. Tapi seumpama diteruskan juga tidak apa-apa. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kenapa? Akhir ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Kenapa? Akhir ayat. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti juga akhir ayat. Maliki yaumiddin, akhir ayat berhenti juga. Itu yang paling terbaik seperti itu. Tapi boleh disambung semua asalkan nafasnya kuat. Ya, boleh disambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, boleh.
disambung boleh. Tapi yang terbaik tetap setiap akhir ayat tetap berhenti. Karena itu ada hadis dari Sayyidatina Ummu Salamah. Suatu ketika salah seorang istrinya Nabi bernama Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah beliau ditanya oleh seseorang, Rasulullah itu kalau membaca Quran gimana? Maka Sayyidatina Ummu Salamah beliau sampaikan, Rasulullah kalau membaca seperti ini loh. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti lagi. Ar-Rahmanirrahim, berhenti lagi. Maliki yaumiddin, berhenti lagi. Maka dari hadis ini para ulama memahami bahwa berhenti di akhir ayat itu hukumnya sunnah, dapat pahala. Jadi memang boleh disambung semua Al-Fatihah satu nafas, 7 ayat satu nafas, boleh aja kalau kuat. Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik gimana? Tetap setiap ayat berhenti, itulah yang terbaik. Nanti ambil nafas. Ya, ambil, namanya berhenti itu pasti ambil nafas. Tapi nanti ada kok, berhenti yang enggak ambil nafas nanti ada. Nanti ada di belakang. Ya, ini paham ya? Jadi sebaiknya tetap berhenti. Karena kadang-kadang ada orang yang ada orang-orang yang korek-korek tampil di panggung itu kan kadang pengen tampil keren kan disambungi semua Al-Fatihah 7 ayat satu nafas. Itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki. Saya pun nggak kuat, sama aja. Apalagi terawih itu udah kayak sepur ya. Itu asalkan sesuai tajwid boleh saja, dan asalkan nafasnya kuat boleh saja. Tapi tetap yang terbaik adalah berhenti di setiap akhir ayat, hukumnya sunnah. Ya, sampai sini ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Soal Fatihah. Maknanya soal Fatihah 7 ayat itu kalau diteliti maknanya semua adalah makna doa semua. Kalau diteliti lebih jauh, tapi secara zahir yang berupa ayat doa adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu yang berupa doa, artinya itu aja. Tapi kalau didalami maknanya, aslinya setiap ayat dari surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin semua adalah ayat-ayat tentang doa semua. Tapi secara zahir, secara ilmu tata bahasa, yang menjadi doa adalah hanya ihdinas siratal mustaqim, itu saja. Tapi aslinya kalau diteliti lebih jauh lagi, lebih didalami maknanya, Bismillahirrahmanirrahim juga doa, Alhamdulillahirabbil alamin juga doa, Ar-Rahmanirrahim juga doa, Maliki yaumiddin juga doa, dan sebagainya. Ada lagi? Sebelum kita lanjutkan, ada lagi? Kalau membaca Al-Fatihah, Hah? imam terus aminnya itu imamnya telat gimana? Maksudnya waladhdallin, makmumnya langsung amin, iya. Imamnya baru amin gitu ya? Iya. Oh, jadi itu sebaiknya itu kalau orang imami Al-Fatihah itu sebaiknya aminnya makmum sama imam itu sebaiknya bersama-sama. Iya. Itu yang terbaik. Jadi waladhdallin, aminnya antara imam dan makmum sebaiknya bersama-sama. Kenapa seperti itu? Karena nanti ada hadis, barang siapa yang aminnya itu bersama aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, aminnya malaikat itu kapan? Ketika bersama-sama dengan imam. Jadi ketika imam baca amin, usahakan makmumnya juga bareng dengan amin, juga amin juga bareng dengan imam. Usahakan seperti itu. Itu antara fadilah jamaah di sini. Kalau sholat sendirian nggak ada amin sama siapa, nggak ada. Ini kalau sholat jamaah aminnya bersama malaikat itu sudah ada nilainya. Jadi ketika imam baca amin, maka kamu juga bersama-sama baca amin keras juga. Maka nanti kalau aminnya makmum kok bersama-sama dengan aminnya imam, otomatis bersama dengan aminnya para malaikat, dan malaikat adalah makhluk yang tidak punya dosa, maka nanti insya Allah dosa-dosanya akan diampuni semua. Nah, bagaimana kalau seumpama imam sama makmum nggak bersama, gimana? Ya nggak apa-apa, tetap dapat sunnah saja. Jadi ada 2 sunnah di sini, bahkan ada 3 sunnah. Ada 3 sunnah di sini. Sunnah pertama baca amin, itu dapat pahala 1. Kemudian yang kedua, aminnya keras, itu dapat pahala 2. Oh, beda ini ya. Yang ketiga, aminnya bersama dengan imam, pahala ketiga, beda. Nah, maka
sepertinya cuma amin cuma satu tok, itu pahalanya 3 bahkan lebih. Satu pahala kali 10 minimal. Oh, 30 ya. Baik, pertama kita waladhdallin, kita baca amin sudah dapat pahala 1 ya. Berarti minimal 10 kebaikan, 10 pahala minimal. Jadi kalau tapi nanti kalau waladhdallin kok kita cuma diam aja ya, ya udah berarti nggak dapat pahala ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, baca amin dengan keras, itu dapat pahala kedua. Kalau kita aminnya cuma yuk amin tapi itu nggak keras, itu ya aminnya ya pahalanya 1 tok tadi tapi nggak keras. Tapi kalau aminnya bacanya keras maka dapat pahala 2. Baca amin sendiri sudah dapat pahala, kerasnya amin juga dapat pahala juga. Terus yang ketiga, aminnya kok bersama dengan imam sama makmum, aminnya di total menit sekian, detik sekian sampai detik sekian, kok bareng, dapat pahala ketiga. Bahkan itu bersama-sama dengan aminnya malaikat, nanti diampuni dosa-dosanya. Nih, ya. Gimana? Kemudian nanti juga amin juga. Ada keras. Gimana? Amin itu ada, mohon maaf ya. Amin itu ada 4 macam tulisan. Ada amin, 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 amin. Waduh, itu maksudnya dalam ilmu tata bahasa, itu dalam ilmu nahwu. Amin, semoga Allah mengabulkan itu. Insyaallah akan kita doa. Terus? Amin itu perlindungan. Artinya ada 4 macam. Amin, tulisan amin. Terus? Ya, tanya saya, yang pas aminnya kadang-kadang waktu tangga, hai maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lah itu. Ya, artinya sudah keliru. Apalagi sambil teriak tuh, amin gitu ya. Iya. Lihat tadi diterangkan. Sebentar. Amin, amin, amin. Kan sudah, artinya kan sudah. Iya. Mohon maaf ya. Itu yang benar bacaan adalah amin. Jadi A-nya juga panjang, min-nya juga panjang. Yang paling benar seperti itu. Itu waktu Kalau umpamanya ada orang waktu doa kok bacanya amin, itu gimana? Itu bacanya tidak benar dan nanti pahalanya pasti berkurang, tapi sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal, jadi dia tetap ikut dianggap doa, tapi pahalanya insya Allah pahalanya barokahnya berkurang. Karena membacanya nggak benar, apalagi sambil teriak, waladhdallin, amin, ya seperti itu. Amin amin, ya seperti itu. Ya sambil teriak gitu ya, kaget semua ya. Ya. Jadi baca amin dengan keras. Tadi saya sampaikan baca amin sendiri itu sunnah, dapat pahala. Kemudian kalau aminnya keras, pahalanya tambah lagi. Ya kerasnya itu gimana? Kata para ulama, baca amin keras itu minimal telinganya sendiri sudah dengar. Itu minimal. Jadi maksimalnya yang penting jangan sampai ganggu orang lain gitu aja. Berarti kalau tarawih ganggu orang lain itu ya itu nanti nggak batal sholatnya, tapi nanti pahalanya berkurang, fadilahnya berkurang, minimal itu. Ya tetap pakai keras, pengeras nggak apa-apa. Kan maksudnya pengeras itu biar jamaahnya kalau banyak itu memang bisa dengar semua, biar tambah sama semua. Maksudnya seperti itu, nggak apa-apa pakai pengeras. Nggak apa-apa. Yang penting nanti ya kadang-kadang ya namanya orang nggak paham agama itu kadang ada amin-amin yang dilakukan boleh nggak? Maksudnya? Amin. Itu kapan Pak? iya setengah. Saya kurang tahu kalau itu. Kalau di Pondok Awi itu kiainya doa panjang sekali gitu, kita amin amin ya Allah ya Rabbal alamin, tapi serepak gitu. Ya kalau amin yang seperti itu ya masih boleh, cuma itu yang itu kita amin pakai biasa aja lah. Tapi kalau ada orang amin seperti itu ya mereka punya dalil sendiri, kita
Jangan sampai, yang penting kita punya jelas amin kita seperti yang kita amalkan setiap hari itu. Antara yang dilewati dan ucapan itu berbeda memang. Jadi kita berdoa ketika bersolat. Terus? Yang kita tidak lakukan ucapannya kan amin. Amin berarti aman. Artinya ada Ditambah ya Allah. tapi niatnya itu ya Jadi kalau orang amin kan kata-kata amin, a panjang, min panjang itu kan aslinya kan maknanya kan ya Allah kabulkanlah doa kami. Nah kalau dia bacanya amin, nah berarti yang maknanya sudah berbeda. Itu gimana? Dia tetap dianggap berdoa, tetap dia minta ya Allah kabulkan doa kami, cuma nanti fadilahnya berkurang, pahalanya berkurang karena dia salah mengucapkan padahal dia sudah tahu. Ini panjang semua itu. A panjang, min juga panjang. Tapi kalau yang belum tahu itu nggak apa-apa ya Ustaz. Ya yang belum tahu diberitahu lah. Banyak Ustaz. Ya di belakang dulu ya. Maksudnya? Beda aslinya maksudnya sama, arti aslinya itu beda, tetap beda. Amin itu adalah kabulkanlah doa kami ya Allah. Kalau amin itulah amankanlah kami ya Allah. Terus amin itu gimana kemarin? Saya agak lupa. Ya seperti itulah kurang lebih. Tapi yang jelas ketika sholat itu bacanya usahakan a panjang, min juga panjang. Amin itulah yang paling benar ya itu. Ya dibuat perlahan gitu aja. Ada lagi? Iya, mbahnya dulu gimana? Ini ketika bacaan setelah Al-Fatihah. Nggih. Ini satu contoh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Yasin. Nggih. Itu ada ya. Nggih. Itu setelah Yasin langsung rukukan boleh. Boleh. Atau mungkin belakangnya saja berapa ayat Nggih. langsung rukuk boleh. Boleh. Nah sekarang kalau Al-Fatihah itu bacanya harus penuh atau bisa seperti itu? Ini beda. Jadi dalam Al-Quran ketika sholat itu kita baca Al-Fatihah, kemudian setelahnya kita baca surat. Al-Fatihah ini hukumnya adalah wajib. Maka karena wajib 7 ayat mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ini harus lengkap 7 ayat. Tidak boleh kita baca cuma 6 ayat tok, nggak boleh. Itu. Nah, 7 ini nggak bisa ditawar lagi kalau yang Al-Fatihah karena hukumnya wajib. Tapi kalau setelah waladhdallin amin setelah Fatihah kita baca surat itu boleh. Kita cuma kalau lagi malah 1 ayat tok nggak apa-apa. Tapi kalau lagi semangat 1 halaman penuh ya nggak apa-apa. Atau ketika Ramadan tarawih 30 juz langsung ya nggak apa-apa. Karena apa? Surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Semakin panjang suratnya, semakin banyak pahalanya. Ini kalau Bismillahirrahmanirrahim, amin, Yasin, Allahu Akbar, ya itu paling Yasin tok gitu aja. Tapi nanti kalau panjang, ayatnya panjang, pahalanya semakin panjang, semakin banyak. Gimana? Iya, tapi yang menganggap senang itu tidak semua yang disenangi jamaah itu adalah satu kebaikan. Tidak semuanya. Ya kalau sebentar. Jadi kalau yang makmumnya senang terhadap imam dalam masalah yang benar itu oke ya. Umumnya imamnya baca Quran, baca dalam jadi imam baca Quran dengan tajwid yang pas sehingga makmumnya senang. Nah, itu berarti apa? Senangnya makmum itu bagus. Karena baik. Tapi nanti kalau makmumnya senang pada imam, saya senang cuma sholat di masjid sana loh. Kenapa? Imam itu cowok pol. Nah, ini nggak benar seperti ini. Walaupun makmumnya senang semua, walaupun masjidnya rame. Nah, ini yang lama-lama 20 rakaat nggak ada orangnya. Ini nggak benar. Jadi senangnya makmum itu tidak otomatis jadi ukuran itu imamnya benar, tidak otomatis. Jadi kalau memang senangnya makmum itu dalam hal yang benar, tentu adalah poin tersendiri sehingga nanti pahalanya tambah banyak. Karena ada hadisnya seperti itu. Tapi nanti kalau senangnya makmum kok dalam hal yang tidak benar, yaitu otomatis ya imamnya tetap lanjutkan aja, makmumnya nggak senang biarin aja. Itu. Ada lagi? Kepaknya dulu. Sudah ngantri tadi. Gimana? Yang pertama
bacaan amin dalam sholat Nggih. itu waktu berdoa di selesai sholat dilanggar atau musola saya itu dari kecil saya itu amin ya Allah ya Rabbal Alamin itu dilirihkan. Maksudnya untuk biar aminnya itu nanti sama-sama. Jadi kalau amin itu kadang antara kanan dan kiri kadang tidak sama. Begitu yang nadanya imam, sehingga kita amin ya Allah ya Rabbal Alamin itu sebagai senggang dikecilkan atau dibatin atau diapa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Nah sampai sekarang ini setiap saya mengamini dalam selesai sholat itu pasti saya amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah kira-kira kebiasaan ini saya lanjutkan atau saya hilangi karena boleh. tadi amin. Boleh saja. Jadi amin keras, setelah itu ya Rabbal Alamin lirih. Amin keras, ya Rabbal Alamin lirih lagi. Itu enggak apa-apa, boleh saja. Jadi palanya tambah 2, palanya baca amin tambah palanya baca ya Rabbal Alamin. Boleh saja. Terima kasih. Yang kedua masalah surat tadi. Waktu saya inginnya membaca surat panjang saat jadi imam, tapi dalam pertengahan saya lupa sehingga makmum mengingatkan. Nah, daripada saya lupa atau saya langsung gerakan rukuk saja. Rukuk aja. Gimana itu? Nah, kalau sudah diingatkan kadang terus grogi kan. Oh gitu ya. Ya udah rukuk aja lah. Rukuk aja gitu. Enggak apa-apa ya. Jadi itu saya tuh pernah punya teman itu ketika Ramadan itu ngimami di salah satu masjid Temboro. Itu orang kampungnya itu bilang, nanti anu aja ya satu malam kan 1 juz, kalau di Temboro 1 juz, masjid kampung itu 1 malam 1 juz. Wes engko nanti imami seperti biasanya, kalau kita agak lupa dan rukuk gitu aja lah. Ya mungkin sama seperti ini. Iya. Itu enggak apa-apa, cuma itu ya enggak batal sholatnya. Jadi kalau kita imami baca namanya Yasin, namanya surat Yasin 1 halaman namanya, terus tiba-tiba kita lupa, aduh piye lupa itu terusannya piye ya, rukuk aja enggak apa-apa, tidak batal sholatnya. Tapi sebaiknya yaitu bagaimana kita sebelum sholat sudah persiapan dulu, sehingga bagaimana nanti yang kita baca ketika sholat itu enggak salah, sehingga itu enggak ngerepotkan makmumnya gitu. Nah kalau yang mengingatkan itu sebenarnya sebaiknya hanya 1 orang atau boleh beberapa orang? Yang mengingatkan itu haknya setiap orang kalau dalam sholat. Tapi sebaiknya kalau kita umumnya jadi makmum, imamnya salah ya, kalau temannya udah ada yang mengingatkan ya udah kita cukup beberapa aja. Tapi seumur mengingatkan semua pun juga nggak apa-apa, tapi nanti imamnya jadi grogi, lebih tambah grogi lagi. Tambah tidak kedengaran ini. Mengingatkan semua. Oke, ada lagi? Setelah baca Al-Fatihah, khairul maghdubi alaihim waladdallin, ada bacaan Rabbi firli warhamni, itu hukumnya gimana? Boleh. Jadi sebagian ulama nambahi. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imamnya baca keras seperti itu. Terus imam sama yang baca rilih Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina amin baru keras, itu boleh. Bahkan itu sebagian kitab hukumnya sunnah juga. Boleh seperti itu. Jadi Rabbi firli walidayya wal mu'minina itu dibaca lirih, kemudian amin baru keras lagi, itu hukumnya malah sebagian kitab hukumnya malah sunnah. Ya. Boleh juga. Jadi kalau Rabbi gfirli berarti dia mendoakan, boleh juga. Jadi kalau Rabbi gfirli tok berarti ya Rabbi gfirli ya Allah ampunilah aku saja. Kayak wali walidaynya, kedua orang tuaku, wali mukminina dan semua orang iman, amin ya Allah kabulkan doa kami. Itu boleh, hukumnya boleh. Selama kita tinggalkan apapun enggak kita kerjakan pun sholat tetap sah juga. Hukumnya sunnah semua. Sunnah. Yang bagusnya tadi. Ya, gimana? Ada yang tanya bagaimana kalau Bismillahnya yang pertama, yang kedua sebagai makmum itu kalau imam membaca Al-Fatihah terus kita bilang amin, apa kita wajib membaca Al-Fatihah? Jadi begini, sebagian orang
di negeri kita ya, wah ini masya Allah di negeri kita memang aliran apa saja tumbuh ya, anaknya Indonesia seperti ini. Jadi sebagian orang itu baca Al-Fatihah, Bismillahnya itu lirih. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, keras ya. Jadi Bismillahnya dibaca lirih, ketika mulai Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin keras. Itu dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i seperti nanti dalam fikih nanti Ustaz Fakhur nanti insyaallah nyampaikan. Jadi Ustaz Fakhur nanti insyaallah nyampaikan dalam fikih mazhab Syafi'i, baik Bismillah atau Alhamdulillahirrabbilalamin 7 ayat itu Al-Fatihah, Bismillah sampai waladhdallin, sunnahnya dibaca keras semuanya. Sunnahnya seperti itu. Tapi seumpama ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim lirih, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim keras, itu tidak batal sholatnya. Coba itu sunnahnya bukan seperti itu. Kadang-kadang ada orang Bismillahirrahmanirrahim lirih, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim baru keras. Itu gimana? Sholatnya tidak apa-apa, tidak batal, karena dia masih baca Bismillah. Tapi sunnahnya dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Baik Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin semuanya dibaca keras. Ketika maghrib, isya, subuh dibaca keras. Ketika zuhur, asar, sholat sunnah dibaca lirih. Sunnahnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, jadi Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh imam dan makmum. Jadi sebagian orang memahami, sebagian orang memahami kalau imamnya sudah baca Bismillah, baca Fatihah, maka makmumnya enggak perlu baca lagi. Tidak seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i, Fatihah ini wajib dibaca imam dan makmum. Jadi kalau sholat jamaah, imamnya pinter aja, saya tak makmum ini bisa masuk surga juga 27 derajat. Sehingga nanti kalau imamnya baca Fatihah, saya cukup diam aja. Enggak sah sholatnya makmum, enggak sah. Harus baca Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i seperti walaupun imamnya sudah membaca Fatihah kerasnya, setelah itu kita tetap membaca Fatihah. Supaya apa? Supaya sholat kita juga sah walaupun kita jamaah. Jadi Fatihah itu dalam mazhab Syafi'i wajib dibaca baik bagi imam atau bagi makmum. Membacanya Ustaz. Maksudnya? Apa ketika imam Fatihah itu? Jadi bacanya sebaiknya, waktu yang terbaik itu ketika imam baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin, amin. Nah, setelah amin inilah makmum baru baca Fatihah. Sebaiknya seperti itu. Jadi ketika imam baca Fatihah, makmumnya mendengarkan Fatihah imam, bukan sibuk Fatihah sendiri, bukan. Nah, apalagi sampai kadang makmum kan ada baca Fatihah sampai chorus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai kanan kirinya pun sampai terganggu. Bukan seperti itu. Jadi ketika imam baca Fatihah, makmumnya tetap mendengarkan Fatihah imam. Baru kalau sudah waladhdallin, amin bersama-sama, setelah amin bersama-sama antara imam dan makmum, makmumnya baru membaca Fatihah. Itulah sebaiknya seperti itu. Tapi lanjut tak? Ya. Tangannya begini. Saya ingin tahu adalah dari mazhab mana. Katanya begini. Fatihah itu yang baca imam, kita makmum kan hanya perintahnya mendengarkan. Terus? Ini yang saya ingin tahu dari mazhab mana yang adanya di mana gitu di mazhab itu. Jadi sebagian mazhab, coba nanti ditahqiq lagi, ditanyakan lagi sama Ustaz Fakhur ya. Jadi sebagian mazhab seperti dalam mazhabnya itu mazhab Hanafi di India, Pakistan itu, mereka itu di India, Pakistan itu mazhab Hanafi itu Fatihah kalau sudah jadi makmum itu sudah enggak wajib. Tapi mazhab Hanafi, lah kita orang Indonesia enggak ada yang seperti itu, enggak kuat kita. Nah, kita ikuti mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i Fatihah harus dibaca oleh makmum. Tapi kalau mereka orang Pakistan, orang India itu, mereka itu apa yang ikut mazhab Hanafi, menurut mereka itu Fatihah yang makmum tidak wajib, yang wajib cuma imam saja. Tapi salahnya orang Indonesia. Orang Indonesia berpendapat bahwa makmum itu nggak wajib Fatihah, tapi mereka itu nggak ikut mazhab Hanafi. Ini lebih salah lagi. Kalau saya mazhab Syafi'i, saya harus baca Fatihah walaupun jadi makmum, itu benar. Kemudian orang Pakistan, orang India, saya mazhab Hanafi, saya ketika jadi makmum nggak baca Fatihah pun juga benar juga, itu benar juga.
Tapi salahnya orang zaman sekarang, khususnya di Indonesia itu, dia tidak mazhab Hanafi, tapi nggak mau baca Fatihah ketika jadi makmum. Itu salah pol, ikut siapa? Nah itu salah. Di sini pentingnya mazhab di situ. Nah jadi dia itu tidak mengaku sebagai orang Hanafi seperti orang Pakistan, tapi dia itu nggak mau baca Fatihah ketika jadi makmum. Itu salah. Salahnya di situ. Kemudian kalau tadi dikatakan, loh kita kan makmum kan hanya suruh mendengar imam saja. Ya kalau begitu ya udah, Allah kalau memang dia argumennya seperti itu, kita akan makmum. Kalau makmum cukup mendengar baca imam aja. Ya udah mulai Allahu Akbar sampai assalam, nggak usah bicara apa-apa gitu, cuma diam gitu aja lah. Kalau memang anunya seperti itu, ya nggak usah Allahu Akbar. Allahu Akbar kan bicara, nggak boleh bicara. Udah mendengar aja. Imam sudah Allahu Akbar, udah kita ya udah sedikit gitu aja ya. Baca Allah Akbar enggak, kita suruh dengar kok. Sampai salam yuk. Deh, enggak usah assalamualaikum, enggak usah. Begini aja. Kalau dia bilang seperti itu, bilang seperti itu aja. Berarti kalau memang dia argumennya kita itu makmum harus dengarkan imam, enggak perlu bicara. Ya udah, mulai awal sholat sampai akhir sholat enggak usah bicara, enggak usah gerakkan bibir. Gitu aja. Gitu aja. Jadi mereka itu aslinya orang yang tidak punya ilmu, ngaku-ngaku jadi ahli ilmu, akhirnya salah seperti itu. Jadi kita baca Fatihah, hukumnya wajib itu ada hadisnya dari Rasulullah. Kita baca Fatihah ada hadisnya dari Rasulullah, tidak baca Fatihah ada hadisnya dari Rasulullah. Semua amal agama ini harus ada dasarnya dari Rasulullah. Nah, kita baca Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah itu ada hadisnya dari Rasulullah. Jadi kita argumennya, kenapa kamu jadi makmum kok baca Fatihah? Rasulullah bilang seperti itu, ya udah seperti itu. Bukan kok, kenapa kamu nggak baca Fatihah? Loh, kita kan makmum gitu imamnya. Ya sudah, imamnya namanya sopir bis ya, sopir bis yang nyekel setir ya cuma imamnya, cuma sopirnya aja. Masa bis 50 orang mau nyetir setir semua, nggak mungkin. Itu argumennya orang katrok ya. Argumennya orang awam ya. Kita baca Fatihah itu kenapa? Karena mengikuti Rasulullah, ada hadisnya, titik. Bukan karena sebab kita jadi makmum ya mengikuti imamnya, bukan seperti itu, bukan. Kita baca Fatihah karena ada hadis Rasulullah yang seperti itu. Kalau dia mengatakan kita cuma jadi makmum, maka cukup mendengar aja, nggak perlu bicara, udah mulai awal sholat sampai akhir sholat nggak usah bicara. Pokoknya bibir jangan digerakkan, gitu aja. Kita jawab seperti itu aja. Gitu. Jadi kita tuh baca Allahu Akbar, baca At-Tahiyyat, baca Fatihah, baca doa ruku', baca doa sujud itu ada hadisnya semua di Rasulullah. Maka nanti dalam fikih nanti, bahwa belajar nanti fikihnya adalah kitab Tadhib. Nah, Tadhib daripada Fathul Qorib itu ada sedikit dalil-dalilnya dari hadis Rasulullah. Itu untuk menjawab mereka-mereka yang ngel-ngel seperti itu. Ada hadisnya. Jadi mazhab Syafi'i yang begitu banyak kitabnya tebal itu apa? Ada hadisnya dari Rasulullah, bukan orang sendiri, bukan Imam Syafi'i tiba-tiba turun wahyu beliau membuat mazhab sendiri, enggak. Imam Syafi'i itu beliau membaca Al-Quran, beliau membaca hadis Rasulullah, beliau simpulkan inilah ciri mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Bukan seperti orang zaman sekarang, saya itu nggak perlu mazhab Syafi'i, langsung Allah dan Rasulnya. Alah gombalnya. Lihat dikira Imam Syafi'i nggak baca Al-Quran, bukan baca hadis apa? Bukan seperti itu. Jadi Imam Syafi'i itu lebih ahli hadis daripada mereka, lebih ahli Al-Quran daripada mereka. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. Anda semua yang semua Al-Fatihah sudah hafal apa belum? Qul Falaq sudah hafal belum? Gitu aja ya. Jadi jangan dikira Imam Syafi'i seperti orang katrok itu, jangan. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran. 7 tahun apa yang zaman sekarang 7 tahun apa yang bisa dimiliki anak zaman sekarang 7 tahun? 7 tahun dia hafal Quran. Umur 9 tahun, kurang lebih 9 tahun beliau hafal kitabnya guru beliau, kitab hadis namanya kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu isinya hampir 2000 hadis. Beliau hafal 9 tahun. Beliau ngapalkannya cukup 9 malam saja sudah hafal hampir 2000 hadis. Tanpa salah dites gurunya, kamu kok ngaji enak aja, nggak bawa kitab gimana? Syafi'i kita sama gurunya Imam Malik ini, yang lain bawa kitab, kamu enak aja nggak bawa kitab. Syekh, saya tadi kitab saya ketinggalan, keliru kitab, tapi saya hafal. Saya apal hadis Muwatta hampir 2000, apal. Iya saya coba baca mulai hadis pertama sampai akhir, nggak ada salahnya. Imam Syafi'i hafal 9 tahun. Nah
Lah orang zaman sekarang ngaku-ngaku lebih alim dari Imam Syafi'i dari mana? Al-Fatihah aja masih belekak-belekuk kan. Nah, maka itu orang zaman sekarang itu pinter ngeyelnya tapi ilmunya dangkal sekali. Jadi ya. Kalau kita ngimami itu misalkan rakaat pertama, rakaat kedua dalam sholat sunat nih. Nggih. Itu apakah suratnya itu harus urutan, surat sunnah yang surat setelah Fatihah. Nggih. Itu harus urutan menurut urutan Al-Qur'an apa enggak? Yang sunnah, hukumnya sunnah itu kalau rakaat pertama dan rakaat kedua berurutan. Tapi seumpama nggak berurutan juga sah sholatnya, tapi pahalanya berkurang. Umpamanya begini, rakaat pertama kita urutkan sesuai mushafnya, sesuai Al-Quran. Rakaat pertama Al-Falaq, maka nanti sunnahnya gimana? Rakaat kedua An-Nas, bukan dibalik. Itu dapat pahala ngurutkan surat. Tapi kalau dibalik umpamanya rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq, ya sah sholatnya, tapi nggak dapat pahala mengurutkan surat sesuai urutan mushaf. Kalau sholat sunat yang utama. Tapi kalau sholat Jumat lain, sholat Jumat nanti ada apa itu? Sabbih isma rabbikal a'la. Yang kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Seingat saya seperti itu. Nanti nanti ditanyakan sama Ustaz Fakhur nanti. Ada nanti insyaallah. Seingat saya, itu pun al-a'la sama al-ghasyiyah juga urutan juga. Berurutan juga. Dalam Quran urutan juga, maka dapat sunnah juga nanti. Sabbih isma rabbikal a'la. Ayat rakaat pertama, yang kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Rakaat kedua, just 30 semua. Nah, nanti Ustaz Fakhur insyaallah terangkan nanti insyaallah. Iya. Misalnya suratnya tidak berurutan, tetapi kita utamakan surat yang lebih awal, kemudian yang tidak berurutannya yang kedua. Jadi artinya berurutan dalam artian tidak langsung, misalnya Qul huwallahu ahad, yang kedua Anas. Kan harusnya falaq dulu. Ini kan tidak berurutan tetapi senioritasnya diawali. Ya. Itu tetap tidak dapat pahala mengurutkan surat sesuai urutan Al-Quran. Tidak. Yang dapat pahala itu kalau kulhu ayat rakaat pertama, langsung rakaat kedua, langsung Al-Fatihah, langsung berurutan langsung. Kalau diloncati kulhu ahad ayat rakaat pertama, rakaat kedua An-Nas, itu tetap tidak dikatakan mengurutkan surat sesuai urutan Al-Quran. Tapi hukumnya sunnah. Selama nggak urut pun juga sah juga sholatnya, cuma ya pahalanya ada yang kurang tadi. Seperti itu. Witir terakhir itu Ikhlas, Falaq, Anas, saya pakai langsung. Itu kalau dalam sholat witir itu kan rakaat terakhir kan ganjil. Itu memang ada hadisnya dari Rasulullah itu kalau baca sholat witir rakaat terakhir yang ganjil itu beliau langsung 3 surat. Itu memang ada hadisnya. Jadi enggak kalau ya seperti itu, memang sunnahnya seperti itu karena ada hadisnya dari Rasulullah. Langsung 3 ini. Oke. Ada lagi mungkin? Masih menunjukkan Al-Fatihah tadi. Selama ini yang kami laksanakan menunjukkan Al-Fatihah itu masuk wajib, tapi menunjukkannya misalkan Bismillahirrahmanirrahim kita menunjukkan lirik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kita menunjukkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terus itu setelah saya tanyakan katanya gini, boleh begitu, juga boleh setelah Al-Fatihah baru menunjukkan. Mana yang dilaksanakan silakan, hanya tapi kalau saya setelah selesai Al-Fatihah baru menunjukkan, sementara imam itu suratnya baca misalkan Qul huwallahu ahad keras, saya itu seperti tidak khusyuk gitu, kira-kira gimana? Tapi memang sebaiknya begini, sebaiknya itu makmumnya ketika imam baca waladhdallin amin bersama, sebaiknya imamnya baru mulai membaca Fatihah. Tapi kadang seperti tadi, ketika imam baca Bismillahirrahmanirrahim, makmumnya berdiri Bismillahirrahmanirrahim, imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu juga boleh juga. Tapi yang paling utama tetap setelah waladhdallin amin baru makmumnya baru baca, itu yang paling utama. Walaupun kita tidak membaca surat yang, jadi surat ketika kita sholat jamaah waladhdallin amin, imamnya kan baca surat. Itu yang disunahkan baca surat hanya imamnya aja.
makmumnya cukup mendengarkan surat yang setelah Fatihah ini. Tapi kalau Fatihah wajib baca semuanya. Tapi kalau surat setelah Fatihah itu yang sunnah baca hanya imamnya saja. Kalau makmumnya cukup mendengarkan aja. Itu tentunya di sholat-sholat yang keras, sholat-sholat yang maghrib, isya, subuh seperti itu. Teman saya itu ada, jadi dia 4 rakaat kan di awal di akhir, cuman Fatihahnya lupa nggak baca, akhirnya bikin rakaat kelima. Akhirnya teman-teman ini sholat kali lama mulai dulu baca. Terus gimana kalau sholat Jumat misalkan kita betul-betul lupa nggak baca Fatihah, terus kita berdiri sendiri 3 rakaat lagi. Ya itu nanti pembahasannya dalam fikih aja. Itu kalau saya terangkan panjang pol itu. Panjang pol itu nanti. Itu kaitannya nanti dengan ada dalam fikih nanti ada pembahasannya tentang sujud sahwi nanti ada. Kalau Ustaz, Ya. kalau tidak dikeraskan, misalkan saya sudah membaca Al-Fatihah, terus surat saya misalkan Anas sudah saya baca, sudah selesai, tapi masih lama menunggu imamnya itu, kita membaca surat lain atau diam? Itu sholat zuhur atau asar ya? Misalkan sholat asar atau zuhur, Ya itu kita nambah surat yang lain aja. ditambah surat yang lain gitu. Oke, insya Allah. Dan Ya. Baik. untuk Al-Fatihah ini hukumnya bagi makmum kan juga wajib. Terus pertanyaannya kalau misalnya yang rakaat ketiga itu kan imam pun kan tidak pakai surat, Enggak. hanya Al-Fatihah saja. Nah ini kalau imamnya cepat, kita kira-kira makmumnya gimana? Ya kita ketika berdiri rakaat ketiga dan yang keempat kita berdiri langsung baca Fatihah. Kita selesaikan Fatihah dulu, walaupun imam sudah rukuk kita selesaikan Fatihah dulu. Nanti kita ngejar rukuknya, i'tidalnya dan sebagainya. Jadi ketinggalan mungkin tinggalan dikit tidak masalah ya? Enggak masalah. Yang penting kita sempurnakan Fatihah kita dulu. Ya cukup ya. Ya insya Allah. Ya sebenarnya biar di sebenarnya